Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Putri Sabrina. Bisa dipanggil Bu Sabrina. Saya yang akan mengampu mata pelajaran IPA kelas 7 di MTS Negeri 10 Boyolali. Nah, anak-anak, dalam mempelajari bab ini, untuk satu semester ke depan, kita akan mempelajari beberapa bab. Tetapi kita mulai dari bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Nah, anak-anak, yang pertama kita bahas yaitu besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang ditetapkan terlebih dahulu tanpa diturunkan. Terdapat 7 besaran pokok yang telah menjadi dasar sistem satuan internasional atau SI. Yang pertama, panjang yang memiliki satuan meter atau disingkat dengan M, kemudian massa yang satuannya kilogram disingkat dengan kg. Yang ketiga adalah waktu, memiliki satuan detik atau sekon yang disingkat dengan S. Yang keempat, suhu, memiliki satuan Kelvin yang disingkat dengan huruf K. Yang kelima adalah kuat arus listrik yang memiliki satuan ampere, kemudian disingkat dengan huruf A besar. Yang keenam adalah jumlah zat dengan satuan mol, dengan tidak disingkat tetap mol tetapi dengan huruf kecil. Kemudian yang terakhir adalah intensitas cahaya yang memiliki satuan kandela kalau disingkat dengan CD. Lanjut ya. Kita bahas satu persatu dari beberapa besaran pokok tersebut. Yang pertama adalah panjang. Panjang menyatakan jarak antara dua titik. Nah, panjang menggunakan satuan dasar satuan internasional meter. Alat ukur yang biasa kita gunakan, yang biasanya anak-anak gunakan itu kan penggaris, seperti itu. Penggaris atau mistar. Mistar memiliki ketelitian 0,1 cm. Digunakan untuk mengukur benda-benda yang biasa adik-adik ukur, biasanya meja, kemudian menggaris sesuatu itu menggunakan mistar. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong ini ketelitiannya 0,01 cm. Digunakan untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam cincin. Yang selanjutnya yaitu mikrometer skrup, ketelitiannya 0,001 cm. Digunakan untuk mengukur diameter yang sangat tipis kayak kertas, logam, seperti itu ya. Nah, pengukuran panjang dan konversi panjang. Diperhatikan ya, di layar itu ada gambar tangga seperti yang sudah diajarkan pas SD, itu ada tangga. Konversi tangga pengukuran panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap ada penurunan satu tangga ke bawah, maka akan dikalikan 10. Sedangkan untuk kenaikan satu tangga ke atas, maka akan dibagi 10. Contoh konversi panjang. Diperhatikan ya, nomor 1 30 km sama dengan 30.000 meter. Karena dia turun 3 tangga. Jadi dikalikan 10, nolnya tambah 3. Yang kedua ada 5.000 meter, kalau dikonversi ke kilometer menjadi 5. Dan yang ketiga inci, khusus inci ini tidak ada ya di tangga panjang, jadi 1 inci memiliki nilai 2,54 cm. Nah, kemudian kita bahas tentang pengukuran panjang, kan tadi ada 3 alat. Yang pertama mistar. Kalau mistar atau penggaris, adik-adik pasti sudah bisa mengukur sendiri menggunakan penggaris biasa yang kalian punya di rumah. Yang kemudian jangka sorong. Dilihat di gambar di layar itu ada bentuk dari jangka sorong itu, skala-skalanya. Nah, yang bagian atas yang tertulis angka 2, 3, dan 4 itu dinamakan dengan skala utama. Sedangkan garis-garis yang bawah, yang kecil-kecil itu namanya adalah skala nonius. Nah, apabila kita misal mau mengukur cincin menggunakan jangka sorong, yang pertama kita harus bisa membaca skala utamanya. Nilai skala utama dapat diketahui dari angka yang terdekat dari nilai 0. Nah, dilihat dari gambar itu, yang paling dekat dengan nilai 0 itu nilai 0 di bawah pada skala nonius itu 2,1, yang garis merah tebal itu 2,1 cm atau 21 mm. Bisa dilihat di garis tebalnya, di situ kelihatan ya. Yang kemudian dari garis itu kita ketahui bahwa skala utamanya adalah 21 mm. 2 lebihan garis 1, bacanya 21 mm atau 2,1 cm. Yang kedua, membaca skala nonius. Skala nonius tadi yang skala yang bawah ya, yang kecil-kecil itu. Nah, skala nonius ini dapat diketahui dari angka
skala Nonius yang garisnya sejajar lurus dengan garis skala utama di atasnya. Dilihat dari gambar, yang garis atas sama bawahnya itu berhimpitan, lurus seperti ini. Nah, lurus seperti ini dilihat yang mana? Dari gambar di atas, dari gambar di samping kita bisa lihat kalau yang lurus itu di angka 3, 0, 0, 1, garis 1, garis 2, garis 3 itu ada titik-titik ke atas warna merah, itu kan lurus. Nah, itu nilai skala Noniusnya. Untuk skala Nonius nilainya harus dikali 0,01 ya. Kalau untuk cm, kalau untuk milimeter dikali 0,1 jadinya 0,3 mm. Nah, kita kan udah tahu caranya baca skala utama dan skala Nonius. Untuk pengukurannya tinggal dijumlahkan skala utama ditambah skala Nonius. Skala utamanya tadi 21 mm ditambah skala Noniusnya 0,3 mm, hasilnya 21,3 mm atau 22,13 cm. Itu salah ya, harusnya 13. Nah, anak-anak nanti kalau lihat videonya dimatikan dulu, dijeda, terus dilihat dengan benar ya, dipastikan tadi cara bacanya gimana untuk skala utama dan skala Nonius, diulang-ulang sendiri ya. Kemudian micrometer stroke, tadi kan udah bisa membaca jangka sorong. Nah, kalau micrometer stroke gambarnya seperti ini. Skala utamanya di bagian atas, di sini, di atas. Terus skala Noniusnya ada di sampingnya, bukan di bawahnya. Yang bawah itu tetap ikut skala utama. Nah, cara bacanya agak beda dengan jangka sorong. Pertama kita harus baca skala utama sama. Kalau nilai skala utama dari micrometer stroke ini dilihat dari angka yang terdapat pada skala utama bagian atas maupun bawah. Jadi 0, 1, 2, 3 sama 0,5, 1,5, 2,5, 3,5 itu yang kita lihat. Nah, untuk nilai skala utama bagian bawah itu dia nilainya 0,5. Terus yang atas menunjukkan angka 3. Berarti kalau ditambah 0,5 tambah 3 jadinya 3,5. Kalau bingung langsung yang bawah ada tulisannya 3,5. Jadi angka terakhir sebelum garis di skala Nonius yang ke atas itu. Kita udah tahu nilainya 3,5. Terus lanjut ke yang kedua, membaca skala Nonius. Nah, kalau skala Nonius kita lihat garis yang lurus seperti ini. Di skala itu kan kelihatan 20 itu lurus sama garis di skala utama. Nah, itulah nilainya 20. 20 dikali 0,01 mm, jadinya 0,2. Kalau di jangka sorong tadi dikali 0,1, kalau micrometer stroke dikali 0,01. Hasilnya tinggal dijumlahkan. Tadi skala utamanya 3,5, itu kelihatan ya. 3,5 di sebelum garis terakhir yang paling akhir sebelum skala Nonius, ditambah 0,2 yang garis lurus tadi. 20 dikali 0,01, hasilnya berarti 3,7. Nanti di jeda dulu videonya, diperhatikan lagi, dibaca-baca lagi biar paham ya. Selanjutnya kita lanjut ke yang B, yaitu massa. Massa dalam kehidupan sehari-hari biasa anak-anak sebut dengan berat. Padahal massa dan berat itu dua besaran yang berbeda. Massa benda merupakan suatu yang menyatakan jumlah zat materi di dalamnya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Jadi massa dimanapun itu selalu sama. Sedangkan berat itu bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Untuk perbedaannya, massa itu memiliki satuan kilogram, sedangkan berat itu newton. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa adalah neraca lengan atau batang, atau biasa kita sebut dengan neraca Ohaus. Sedangkan berat diukur dengan neraca Pegas. Nah, konversi massa dan pengukurannya hampir sama dengan yang konversi panjang tadi. Ada tangga konversi massa yang seperti kita pelajari pas SD, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun satu tangga jadi akan dikalikan dengan 10, sedangkan kalau naik satu tangga maka akan dibagi 10. Misalnya itu ada contoh konversi massa. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 kilogram ke gram itu turun 3 tangga, jadi
dikalikan 1000, nolnya tambah 3. Kalau 20 gram, kalau naik ke kilogram dia naik 3 tangga, berarti 20 dibagi 1000 jadinya 0,02 kg. Nah, untuk pengukuran massa itu menggunakan neraca Ohaus. Coba diperhatikan gambarnya, itu udah ada ya. Ada 3 seperti penggaris yang jejer-jejer 3 itu namanya neraca Ohaus. Yang pertama itu namanya lengan pertama, yang kedua lengan kedua, yang ketiga lengan ketiga. Nah, cara pengukurannya gampang banget. Kalian lihat di lengan pertama itu ada tanda pada nilai 300. Nah, berarti massa lengan pertama adalah 300 gram. Yang kedua di lengan kedua sama, ada tanda di angka 90, jadi massanya 90 gram. Dan yang terakhir ada tanda di 3,3 gram, jadi massa lengan ketiga adalah 3,3 gram. Jadi caranya cuma dijumlah aja, massa dengan pengukuran neraca Ohaus itu menjumlahkan massa lengan 1 ditambah massa lengan 2 ditambah massa lengan 3. Jadi kalau dari contoh itu 300 gram ditambah 90 gram ditambah 3,3 gram, jadinya 393,3 gram. Nanti videonya dijeda dulu ya, diperhatikan lagi, caranya gampang, tinggal kalian menjumlahkan angka-angka yang sudah ada tandanya di setiap lengan neraca.